Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama peneliti ICW Firdaus Ilyas. Mas Firdaus, ini kalau di segmen sebelumnya Anda mengatakan ada pemahalan harga atau ya mungkin yang lebih banyak dikenal markup ya, mestinya seperti itu. Nah, selain itu juga Anda mengatakan ada biaya-biaya fiktif. Nah, ini di mana saja biasanya itu rawan terjadi? Iya, biaya-biaya fiktif kan misalnya begini, ada item kegiatan yang yang tidak dilaksanakan tetapi diklaim gitu ya, dibiayakan. Nah, yang paling gampang menggunakan dari jasa tabungan jamaah. Karena kan kalau kita bicara dia bersumber dari APBN kan pasti ada pertanggungjawabannya dan segala macam. Kemudian nilai APBN tidak banyak, hanya 200 sampai 300 miliar per tahun. Sementara jamaah itu bisa 8 sampai 9 triliun. Kemudian juga kalau kita lihat kan kenapa itu terjadi? Ya menurut kami karena misalnya kan dianggap di Arab Saudi itu kan satu dia spesifik ibadah haji, jauh dari pengamatan publik. Kemudian kalau kita juga memantau sulit ya bahasa Arab begitu. Nah, kebetulan kan KPK juga punya penyidik yang sastra Arab segala macam begitu. Nah, ini yang menurut saya juga menjadi pendorong utama gitu ya, karena jauh tidak terpantau untuk dimainkan. Padahal kalau kita lihat contoh misalnya untuk pemondokan, kenapa sih pemerintah Malaysia bisa melakukan kontrak panjang dan berkontrak langsung misalnya 2-3 tahun. Sementara kita tidak, setiap musim kita tuh sibuk mencari haji dan kemudian pada akhir-akhir waktu memepet misalnya dikatakan, oh ya akhirnya kita dapat yang begini sajalah, yang penting bisa menampung untuk orang beribadah. Dan itu menurut Anda terindikasi ada permainan di sana dengan itu? Kalau kita bicara ini bisnis tahun 2 tahun, kegiatan setahun 2 tahun kita bisa maklumi. Tetapi sejak kita merdeka gitu ya, kemudian sejak 2000 awal ketika BPK mengaudit, temuannya itu saja dan sampai audit terakhir. Ya. Artinya kemungkinannya kalau tidak profesional artinya dia bermain. Itu sebetulnya yang ingin Anda katakan. Ya, kalau kita bicara soal ini menterinya sudah dijadikan tersangka dan kalau ini menjadi bola salju mestinya efeknya juga akan ke bawah kan. Nah, ini siapa aja menurut Anda yang kemungkinan akan tersangkut dengan kasus ini? Iya, kita bisa lihat kemungkinan di internal Kementerian Agama dan alur tersangka kan bisa lihat dari kewenangan dan otoritas yang dimiliki. Contoh misalnya yang terkait dengan haji langsung, Direktorat Jenderal PHU, penyelenggaraan haji dan umroh misalnya. Anggito Abimanyu dong, Pak Anggito Abimanyu, apalagi misalnya 2012-2013 Pak dan Anggito pada saat itu sudah menjadi dirjen. Sudah menjadi dirjen, begitu ya. Kemudian juga bisa sampai level direktur, kabiro, sampai misalnya panitia pengadaan barang dan jasa atau pejabat membuat komitmen. Itu kalau di internal Kementerian Agama. Tadi juga Bang Johan mengatakan Pak Busro juga mulai memberikan sinyal misalnya terkait penetapan BPIH. Nah, kalau kita bicara penetapan BPIH ini kan melibatkan antara Kementerian Agama dan mitranya di Komisi 8 DPR gitu. Atau kalau agak genit-genitan saya katakan misalnya, kan Perpresnya disetujui oleh Presiden misalnya begitu. Jadi masih sangat luas misalnya area yang bisa dijadikan sebagai shock terapi dalam pemberantasan korupsi haji. Nah, kita sih berharap misalnya tidak hanya tahun 2012-2013 tapi juga tahun ke bawahnya. Karena kalau kita lihat polanya itu juga terjadi pada era Pak Maftu Basyuni begitu ya. Kemudian juga untuk sisi-sisi yang lain, tidak hanya sisi pembelanjaan, pengadaan barang dan jasa, tetapi juga pengelolaan dana setoran awal tabungan. Iya, sebetulnya kan kalau yang kita pahami pada saat itu ketika dirjennya itu adalah Pak Anggito Abimanyu, kemudian juga Pak Yasin dijadikan irjen di sana. Ini kan ada upaya sebetulnya untuk memodernisasi, membuat pengelolaan haji itu menjadi lebih profesional, mereformasi supaya ini menjadi lebih transparan, akuntabel gitu kan. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan mungkin masyarakat juga semacam cerita-cerita umum bahwa di Kemenak itu ya kalau kita lihat dari indeks persepsi korupsi termasuk yang terburuk gitu. Dan haji termasuk salah satu yang dipermasalahkan. Tapi nyatanya ini malah permasalahannya adalah 2012 dan 2013. Apa yang terjadi menurut Anda? Pertama memang ada harapan besar ketika Pak Anggito masuk ya dengan kompetensinya dalam pengelolaan keuangan, pengetahuannya, termasuk juga misalnya track recordnya. Tetapi ketika kita lihat setahun 2 tahun, termasuk misalnya di awal tahun kemarin misalnya, ketika KPK mulai melakukan penyelidikan ibadah haji dan saya lihat juga Pak Anggito juga waktu itu lebih banyak membela Kementerian Agama. Bahkan salah satu indikator yang paling sederhana misalnya, dalam sisi transparansi misalnya tidak banyak berubah Dirjen ketika era Pak Anggito atau sebelumnya. Laporan keuangan haji itu tidak ada di websitenya Kemenak. Adanya 2 lembar saja. Kita tidak bisa baca apa-apa dari laporan keuangan haji. Termasuk juga misalnya ketika Pak Yasin ya dimasukkan sebagai Inspektorat Jenderal. Nah, saya pikir ada satu budaya yang agak masif di Kementerian Agama, khususnya di haji, begitu ya. Satu, pola menganggap bahwa haji ini adalah bagian dari opportunity, kesempatan. Bisa itu sebagai
ikut melaksanakan ibadah haji abidin, atau juga bisa bagian dari untuk mendapatkan kenikmatan atau kepentingan tertentu. Ini haji abidin maksudnya anggaran biaya dinas ya? Artinya dulu istilahnya haji abidin, tapi kan sekarang juga tetap terjadi gitu ya. Dan itu ternyata ditanggung oleh uang jamaah begitu. Dan itu juga sampai sekarang yang terjadi sebetulnya untuk periode 2012-2013 ini juga masih banyak haji abidin. Betul. Dan sebetulnya yang saya pahami ketika setiap kali penyelenggaraan haji akan ada beberapa pihak-pihak yang sengaja diundang sebetulnya. Dari DPR diundang, terus juga wartawan juga diundang untuk melihat secara langsung bagaimana penyelenggaraan haji dilakukan sebetulnya. Dan itu transparan dikatakan. Nah, apakah penentuan mereka yang akan berangkat ini sesuai dengan aturan yang berlaku seperti itu, atau sebetulnya itu sudah salah dan kemudian banyak pihak-pihak lain yang diikut sertakan sebetulnya dalam. Pertama kan prinsip dalam pendaftaran dan pelaksanaan ibadah haji kan first come first serve. Orang yang mendaftar dulu akan berangkat lebih dulu. Tetapi tidak. Banyak sekali misalnya nomor-nomor waiting list itu yang menyundul misalnya. Baik itu untuk yang ONH plus ataupun reguler. Bukankah itu secara online sebetulnya sudah ditentukan? Itu yang jadi masalah besar. Satu, kita bicara misalnya investasi untuk sistem komputerisasi haji itu sudah sangat besar, ratusan miliar. Tetapi ternyata sistemnya masih bisa diintervensi. Jadi banyak kejadian, kita baca saja audit BPK gitu, disebut waiting list ini misalnya daftarnya kapan tapi sudah berangkat gitu ya gitu. Artinya apakah dia berangkat karena sudah waktunya atau karena ada permainan lain misalnya pemberian suap atau apa. Kemudian yang kedua kalau kita bicara jatah, ada juga budaya yang agak menarik di Indonesia begitu ya. DPR, Kemenak, Departemen Kesehatan atau instansi yang lain kan sudah dibekali biaya di APBN untuk melakukan pemantauan atau tugasnya masing-masing. Tetapi juga ternyata mereka juga dianggarkan, diambilkan lagi uang dari uang jamaah. Bahkan misalnya banyak membawa rombongan. Kita ingat misalnya 2012 gitu ya, Menteri Agama membawa rombongan yang besar. Sebelumnya juga anggota DPR membawa rombongan. Rombongan yang besar maksudnya mereka-mereka yang harusnya memang ada di sana? Orang yang sama sekali tidak terlibat, tidak berkepentingan. Dengan penyelenggaraan haji? Iya, istri, sanak famili, tenaga ahli, dan segala macam. Dan mungkin itu dengan dana sendiri? Tidak. Baik. Kalau kita katakan dana sendiri, oke, artinya dia harus daftar kan, begitu. Karena di haji tidak ada diskresi untuk misalnya rombongan yang lain, begitu. Baik, kita akan sambung ini di segmen berikut, Mas Firdaus.